Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengucapkan kesyukuran atas Allah Subhanahu wa taala dan juga pujian-pujian atas Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk dapat menikmati indahnya bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selain menganugerahkan kesempatan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk memanfaatkan bulan yang mulia ini sebaik-baiknya, dan Allah menjadikan seluruh amal ibadah kita di bulan puasa ini lebih baik daripada bulan puasa sebelum ini. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya tidak ada jalan menuju ketakwaan, menuju kesempurnaan dalam kehidupan selain dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di bulan puasa ini, jika Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita kesempatan untuk menikmati bulan puasa, maka tidak ada jalan menuju pemanfaatan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa kajian telah kita kaji bahwa sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya sholat ritus saja atau ritual saja yang bentuknya gerakan, akan tetapi juga ada sholat batin yang memiliki makna. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi inni la ara ruku'akum wa khusyu'akum, demi Allah aku melihat rukuk kalian dan kekhusyuan kalian. Jadi sholat itu tidak hanya rukuk dan gerakan-gerakan yang lainnya, juga tidak hanya bacaan, akan tetapi ada kekhusyuan. Khusyuk di sini artinya ketenangan di batin. Bagaimana seorang hamba beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Demikian juga di bulan Ramadan ini, puasa yang kita lakukan sekarang itu tidak hanya puasa ritual, puasa lahir yang menahan lapar, dahaga, haus, syahwat dan segalanya dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Terus setelah tenggelam matahari kita bebas melakukan apa saja. Kan buktinya ada juga yang puasa sahurnya repel antara makan pagi dan makan siang. Buka puasanya repel lagi, makan siang dan makan malam. Jadi yang biasanya makannya 3 kali jadi 4 kali. Itu puasanya siapa? Itu puasanya kami dulu waktu kecil. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda bahwa orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa illal ju'i wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Sedangkan di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amali ibni adama lahu illas siyam, seluruh amal perbuatan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini? As-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku atau puasa itu karenaku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Jadi balasan untuk orang yang berpuasa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berjamaah seperti ini sudah jelas. Ada yang mengatakan 24 derajat, 25 derajat, 27 derajat. Kita pasti milihnya yang paling besar, 27 sajalah. Kecuali kalau nawar barang yang paling murah. 27 derajat dikalikan 700. Tapi ternyata 700 itu bukan batasan. Karena Allah Maha mampu untuk melipat gandakan pahala, khususnya di bulan Ramadan. Maka Rasulullah pun ketika puasa, Rasulullah memperingatkan para sahabat untuk apa? Untuk meninggalkan qauluz zur. Man lam yada' qaulaz zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan buruk, perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak penting bagi Allah apa orang tersebut meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya puasanya tidak berguna. Artinya puasa ini tidak hanya lahir menahan makan, menahan diri dari minum, akan tetapi juga menahan diri kita dari dosa-dosa yang bersifat batin, yang tidak nampak. Apa perbedaan amal ibadah kita dengan amal ibadahnya para sahabat? Jangan kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melalui Al-Quran, melalui hadis, itu benar. Tapi kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran, memahami hadis tanpa memahami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa memahami kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa memahami bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat ketika itu. Apa perbedaan amal ibadah kita dengan amal ibadahnya para sahabat? Perbedaannya adalah para sahabat melakukan amal ibadah itu dengan cinta, bukan transaksi jual beli. Kalau kita transaksi jual beli, sholat 27 derajat, kalau perlu sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dari sholat biasanya. Itu kita hitung, itu 27 kali 100.000 sudah 2.700.000. Kalau saya 5 kali sholat terus seperti itu transaksi. Oh, kalau saya sedekah Allah akan melipat gandakan. Kalau saya mengeluarkan zakat saya akan mendapatkan sekian kali lipat. Ini namanya transaksi. Para sahabat tidak demikian. Para sahabat melakukan seluruh amal ibadah itu dengan cinta. Apa buktinya? Tolong disebutkan. Ada tidak manusia di dunia ini yang detil sejarah kehidupannya, seluk-beluk kehidupannya sampai kepada kita sekarang sedetil Nabi Muhammad? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena para sahabat meriwayatkan hadis, meriwayatkan sifat-sifat Rasulullah,
meriwayatkan bagaimana ciri rambutnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berzikir, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana tubuhnya Rasulullah, bagaimana senyumnya Rasulullah. Semuanya diceritakan oleh para sahabat. Kenapa menceritakan? Karena cinta. Sahabat itu ngefans mati ke Rasulullah, sehingga sampai kepada kita. Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari kurang lebih 7 bulan ketika hijrah, sampai Rasulullah membangun rumah dan juga membangun Masjid Nabawi. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub tidak pernah makan lebih dulu. Hidangan makanan dihidangkan ke Rasulullah terlebih dahulu. Setelah itu sisa dari makanan Rasulullah, Abu Ayyub dan istrinya berebut. Berebut apa? Berebut sisa dari bekas tangan Rasulullah ngambil makanan. Artinya bekas cuilannya Rasulullah itu ada keberkahan di dalamnya, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya berebut. Suatu ketika Abu Ayyub menghidangkan makanan, tidak disentuh sedikit pun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil oleh Abu Ayyub, dilihat kok nggak ada bekasnya. Abu Ayyub bertanya, kenapa Rasulullah? Karena makanan ini dimasak dengan bawang. Bawang itu baunya menyengat. Kemudian dalil ini dijadikan dalil oleh ulama fikih bahwa apa? Orang yang baru makan bawang makruh hukumnya masuk ke masjid, makruh hukumnya melaksanakan sholat. Kalau kita sudah mendengar, mengetahui hukumnya makruh, kita baru makruh, belum haram. Sudah habis makan bawang, makan apa yang berbaunya nyengat, kita tetap aja masuk masjid, tetap aja melakukan sholat. Ketika salam, assalamualaikum, yang di samping kita kebauan, mengganggu sholatnya orang lain. Hukumnya makruh, tapi kita tetap melakukannya. Kenapa? Baru makruh, belum haram. Ini perbedaan kita dengan sahabat. Coba Abu Ayyub Al-Ansari bagaimana? Kalau Abu Ayyub Al-Ansari karena cinta, Abu Ayyub mengatakan, kalau engkau nggak suka bawang Rasulullah, saya otomatis nggak suka bawang. Sudah otomatis, auto itu, auto tidak suka bawang. Saya saja sulit. Yang seperti itu sulit sekali. Contoh, biasanya kita dengan kekasih kita, dengan istri kita, kalau istri kita nggak suka apa, pokoknya saya nggak suka ayah kayak gini, kita langsung minimal melakukan sesuatu yang tidak disukai istri, tidak di hadapan istri, kan begitu. Kita kadang sulit seperti itu. Tapi kalau sudah cinta, akan kita tinggalkan itu, akan kita tinggalkan. Tapi sulit. Nah, maka para sahabat melakukan ibadah itu karena cinta. Sehingga Abu Ayyub, kalau Rasulullah tidak suka bawang, saya otomatis nggak suka bawang. Nah, gimana dengan makan jengkol? Gimana dengan makan pete yang baunya lebih menyengat? Bukan haram, dimakannya tidak haram, dimakannya tidak haram. Tapi ketika bekas bau dari makanan tersebut menyengat, mendekati sholat atau melakukan sholat, masuk ke masjid, hukumnya makruh. Maka jangan mendekat ke masjid karena cinta jika masih ada bau-bau yang kurang enak. Ini bagaimana perbedaan kita melakukan tuntunan dari Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta atau dengan hitung-hitungan. Maka jangan heran ketika seperti Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sebuah ruangan,
Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk, melihat Rasulullah sedih, Sayyidina Abu Bakar langsung nangis karena melihat Rasulullah sedih. Nggak perlu nanya, Rasulullah kenapa kok bersedih? Setelah Rasulullah cerita baru sedih begitu? Tidak, ini cinta. Sayyidina Abu Bakar nangis, kemudian Sayyidina Umar masuk, melihat Sayyidina Abu Bakar nangis, Sayyidina Umar otomatis nangis. Ditanya, kenapa kok nangis? Karena saya melihat Abu Bakar nangis. Kenapa Sayyidina Abu Bakar nangis? Karena saya melihat Rasulullah bersedih. Ini cinta. Jadi melihat kekasihnya sedih, otomatis sedih. Melihat kekasihnya tidak suka sesuatu, dia otomatis tidak suka. Sehingga kisah tentang Rasulullah SAW detail dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat itu sampai kepada kita. Karena apa? Karena cinta. Kalau hal-hal seperti ini tidak difahami dengan cinta, maka kita dengan mudahnya mengatakan Rasulullah nggak pernah makan jengkol kok. Berarti jengkol nggak haram, nggak makruh. Kenapa Rasulullah nggak pernah makan? Kan tidak seperti itu baunya. Maka bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita dari ibadah apapun di bulan Ramadan ini, khususnya puasa dan sholat, agar sholat dan puasa kita lakukan dengan cinta. Kalau sudah cinta, kita akan lupa segalanya. Yang kita ingat hanya yang kita cintai. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan penuh cinta kalau kita belum kenal kepada orang yang kita cintai? Hanya sekedar teori. Saya mencintai Nabi Muhammad. Kenal Nabi Muhammad enggak? Enggak kenal. Bagaimana puasanya Nabi Muhammad? Bagaimana amal ibadahnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Bagaimana dan bagaimana yang lainnya? Maka di bulan puasa ini pengurus-pengurus masjid sudah memfasilitasi untuk umat Islam, khususnya Masjid Qaryah At-Thayyibah, diberikan kajian-kajian rutin ringkas 10 menit 15 menit untuk kita bagaimana semakin mengenal Rasulullah, bagaimana semakin mendalami agama ini. Ringkas 30 hari kali 10 menit sudah 300 menit dalam 1 bulan. Itu sudah berapa SKS kalau kuliah? Nah, ini kita jadikan sebagai ladang kita untuk memperdalam ilmu agama, memahami agama ini dengan seutuhnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu-ilmu lain yang tidak dibukakan, memberikan nilai-nilai makna dari agama yang kita yakini ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir usia kita dengan kalimat la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keimanan kita, tidak hanya keimanan lahir saja yang bentuknya ritual, akan tetapi juga keimanan batin, dan semakin memperkenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala otomatis mencintai kita dan mengarahkan kita kepada keridhoannya dan menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.